Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Salsabila dari kelas 4C, dan di sini minggu ketiga, dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat data customer pada aplikasi Power Apps. Nah, sebentar saya tunjukkan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan database-nya terlebih dahulu. Database adalah sekumpulan data yang dikelola demikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan satu antara satu dengan yang lain, sehingga penggunanya dengan mudah dapat mengelolanya atau dapat mengelola database tersebut. Melalui pengelolaan tersebut, kita dapat dengan mudah mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi, baik informasi dari data yang telah tersimpan atau dari data karyawan. Nah, database itu memiliki jenis dan fungsi. Terdapat 5 database yang beroperasi selama ini di perangkat kita. Yang pertama adalah operational database. Operational database ini biasa disebut dengan database OLTP atau Online Transaction Processing. Operational data ini digunakan untuk mengelola data dinamis, data yang dinamis secara langsung atau real time. Ini dapat memungkinkan para pengguna dapat melakukan, melihat, atau memodifikasi suatu data tersebut. Memodifikasi yang dalam artian adalah menghapus, menambahkan, atau mengubah data secara langsung melalui perangkat keras yang kita gunakan, yang kita bawa. Yang kedua adalah database warehouse. Database ini sistem datanya yang biasa kita gunakan atau biasa yang digunakan untuk pelaporan, analisis data. Database ini merupakan database komponen inti yang termasuk dalam komponen inti dari business intelligence. Database ini menyimpan data terkini dan histori dengan satu tempat yang digunakan untuk membuat laporan analisis. Data yang telah disimpan di warehouse awalnya diunggah dari sistem operasi. Data bisa melewati penyimpanan operasional dan memungkinkan pembersihan data. Yang ketiga adalah distributed database, basis data ini. Jadi database ini yang perangkat penyimpanannya ternyata tidak terpasang pada perangkat komputer yang sama. Jadi perangkat komputer masing-masing itu berbeda. Database tersebut disimpan di beberapa perangkat komputer yang terletak di tempat yang sama tapi tersebar melalui jaringan komputer lainnya yang saling berhubungan. Sistem ini tidak sama dengan sistem paralel yang menggabungkan erat dan bersistem data tunggal. Ini terdistribusi melalui situs yang bergabung dan tidak memiliki komponen secara fisik. Yang keempat adalah relational database. Database ini adalah database yang mengorganisir berdasarkan model hubungan suatu data. Banyak sekali sistem perangkat lunak yang menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan dari setiap data-data tersebut. Semua sistem menggunakan SQL atau Structured Query Language sebagai bahasa pemrograman untuk memelihara basis data dan query. Yang terakhir adalah Oracle Database. Oracle Database ini merupakan sistem relationship database selanjutnya yang diproduksi atau dipasarkan oleh perusahaan Oracle itu sendiri. Dalam suatu penggunaan sistem Oracle ini, Oracle Database, sistem Oracle ini mengacu pada struktur memori dan server side sebagai area globalnya atau sistem area globalnya. Sistem area global ini juga dapat menyimpan change
data SQL, dan informasi penggunanya. Sistem ini juga memungkinkan untuk menyimpan riwayat transaksional seperti Redolog online. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat dari kita menggunakan database. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Jadi, database itu memberikan kemampuan dalam seleksi data menjadi satu kelompok yang terurut dengan sangat cepat dan mudah. Instrumen tersebut menghasilkan pencarian informasi yang dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat. Kecepatan itu juga dapat dipengaruhi oleh database itu sendiri, atau maksudnya database yang digunakan ya. Setiap database itu memberikan kemampuan yang berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang tidak cepat. Jadi tidak semua database memberikan kecepatan yang sangat cepat. Yang kedua adalah multi-user, yang dimana database itu memberikan akses banyak untuk pengguna dalam waktu yang bersamaan. Jadi sistem tersebut memungkinkan akses satu data dari dokumen satu ke dokumen lainnya ke lebih dari satu pengguna. Jadi tidak membatasi. Jadi mereka adalah multi-user yang dimana bisa diakses secara bersamaan. Sehingga kinerja mesin dan jaringan dimudahkan melalui multi-user karena menyimpan hanya terdiri dari satu unit dan dapat diakses secara bersamaan. Ketiga adalah keamanan data. Dari sistem database melalui bahasa pemrograman telah disebut secara safety. Melalui instrumen password membuat data tersebut hanya bisa diakses kepada pihak yang diizinkan saja. Manajemen tersebut telah diterapkan hampir di seluruh jenis sistem database, sehingga menjadikan keamanan data merupakan hal prioritas bagi pelayanan sistem database dan merupakan bagian yang harus diprioritaskan. Keempat adalah penghematan biaya perangkat. Satu database terpusat sudah sangat cukup bagi suatu perusahaan besar yang membutuhkan kumpulan data secara ringkas. Ini tidak membuat perusahaan tidak memerlukan ruang terlalu banyak untuk menyimpan di setiap tempat yang berbeda. Jadi hanya bisa menyimpan di satu untuk menghemat biaya dari perusahaan tersebut. Yang kelima adalah kontrol data terpusat. Jadi kontrol data terpusat itu database tidak memerlukan server lebih dari satu dalam penggunaannya. Cukup satu server saja terpusat untuk menyimpan data sehingga data tersebut bisa diakses oleh banyak pengguna. Keenam adalah mudah membuat aplikasi. Database dalam data karyawan itu berperan sebagai penyimpanan data karyawan seperti identitas, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, pengalaman pekerjaan, dan lain-lain. Database juga dapat mempermudah proses pengelolaan data karyawan seperti penggajian, absensi, dan evaluasi kinerja pada karyawan-karyawan yang ada di suatu perusahaan. Nah, manfaat bagi karyawan sendiri adalah karyawan dapat mengakses data yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Yang kedua adalah karyawan dapat mengakses data secara real time. Yang ketiga, karyawan dapat mengakses data secara mandiri tanpa dibatasi oleh birokrasi. Nah, selanjutnya adalah manfaat bagi perusahaan tentang database karyawan ini. Perusahaan dapat mengontrol data secara terpusat. Yang kedua, perusahaan dapat menghemat biaya operasi. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan akurasi dan keamanan kerja. Yang keempat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan aktivitas kegiatan MSDM. Yang kelima, perusahaan dapat mengembangkan kebijakan aplikasi
lainnya untuk perusahaan dan untuk karyawannya yang ada di perusahaan itu. Dan manfaat bagi si pengelola datanya itu data dapat disaring dan disimpan dengan mudah. Yang kedua, data dapat dikelola secara konsisten. Yang ketiga, data dapat diakses oleh banyak pengguna sekaligus. Yang keempat, data dapat diakses secara real time. Pertama-tama teman-teman bisa mencari aplikasi Power Apps. Power Apps seperti di atas ini, dan teman-teman bisa pencet Power Apps login. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini. Nah, teman-teman bisa masuk ke akun masing-masing sesuai yang teman-teman biasa masuk, dari mulai email dan kata sandi. Nah, setelah itu teman-teman bisa mendownload data yang telah diberikan oleh dosen kalian, atau kalian memiliki data sendiri. Lalu jika sudah masuk ke tampilan ini, nah teman-teman bisa masuk ke bagian ini di pinggir pojok sebelah kiri yang ada titiknya ini dekat Power Apps. Nah, teman-teman bisa milih Excel. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke sini, dan setelah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa mulai masuk ke file. Nah, teman-teman bisa klik yang sudah di-download tadi, ini seperti ini. Ini masuk, kita masukkan ke dalam, kita tarik, lalu kita masukkan ke dalam Excel yang ada di Power Apps. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik upload. Nah, teman-teman di sini ada di pojok kanan ada seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik open. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk data tadi itu data yang sudah saya edit. Nah, jika di data teman-teman ada kolom banyak seperti ini, teman-teman bisa hapus kolom ini dengan menarik mouse sebelah kiri. Tarik terus sampai pojok itu habis, sampai bawah. Nah, jika data sudah dihapus semua kolomnya, kita kembali ke atas. Nah, di sini di sini masih ada database dan nama Razha. Nah, itu teman-teman bisa hapus karena itu berpotensi bikin bikin ada sedikit gangguan di dalam file datanya nanti. Itu bisa teman-teman hapus. Row. Nah, sudah itu teman-teman bisa blok kolom ini. Lalu teman-teman bisa pergi ke ini. Nah, teman-teman bisa pencet row height, dan ukurannya di sini 15 saja. Oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke sini. Lalu teman-teman bisa pilih ini. Maka secara otomatis bisa checklist juga. Maka secara otomatis kolom tersebut akan berganti tampilan. Nah,
Nah, jika sudah seperti ini, maka akan secara otomatis jika kita memakai Excel yang ada di Power Apps, maka dia akan secara otomatis menyimpan di bagian cloud atau bisa jadi drive. Nah, sudah itu maka kita membuka aplikasi Power Apps. Sini lalu create. Nah, start with data. Setelah start with data, maka kita harus memilih yang connect external data. Nah, sudah itu kita masuk ke bagian from Excel. Nah, jika sudah, tunggu, kita pencet OneDrive. Nah, kita jangan pencet yang sebelah sini, karena kalau yang sebelah sini dia tidak akan muncul. Jadi kita harus memencet tanda panah ini, lalu mencet lagi OneDrive, pencet lagi database. Nah, di sini ada tabel 1, maka kita harus langsung create apps. Nah, ini otomatis akan loading. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Ada yang atasnya alamat dulu dan ada yang atasnya nomor dulu. Nah, jika sudah seperti ini, ada yang tampilannya atasnya menggunakan alamat dan ada yang menggunakan nomor. Nah, itu tidak masalah karena yang penting sudah berurutan. Nah, kita lihat dari sini, kita bisa pencet yang ini bagian sini, lalu kita tinjau satu-satu. Nah, kalau angkanya ini sudah urut berarti sudah selesai, tidak masalah. Kalau misalnya atasnya dia alamat, nggak masalah, yang penting nomornya berurutan. Nah, sekian untuk tutorial yang pertama. Nanti akan dilanjutkan dengan tutorial mengimpor data secara manual menggunakan Power Apps.